Panduan ibadah online GKP Immanuel Karawang. Pertama, sediakan waktu khusus. Jangan sambil memasak, bermain handphone, tiduran, atau melakukan aktivitas lainnya. Kedua, pilihlah lokasi ibadah terbaik, seperti di ruang tamu, di ruang doa, atau di ruang lainnya di mana seluruh anggota keluarga bisa berkumpul bersama. Kemudian, siapkanlah perangkat untuk ibadah online. Ketiga, ajak anggota keluarga atau kerabat lainnya untuk beribadah bersama. Keempat, terlibatlah aktif dalam ibadah. Dan ikuti ibadah sampai selesai. Demikianlah panduan ibadah online GKP Immanuel Karawang. Persembahkanlah waktu, ibadah, dan segala sesuatu yang kita miliki sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom, selamat hari Minggu. Selamat bertemu dalam kebaktian Minggu Advent 1 dengan GKP Immanuel Karawang dan pos kebaktian Kampung Teko serta Pebayuran untuk tanggal 29 November tahun 2020. Minggu Advent yang pertama ini adalah sekaligus merupakan pembukaan rangkaian kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Kampanye 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan merupakan kampanye internasional untuk mendorong upaya-upaya penghapusan kekerasan terhadap perempuan di seluruh dunia. Aktivitas ini sendiri pertama kali digagas oleh Women's Global Leadership Institute tahun 1991 dan dari tanggal 25 November Hari Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan Internasional hingga tanggal 10 Desember itu merupakan Hari Hak Asasi Manusia atau HAM Internasional. Dipilihnya rentang waktu tersebut dalam rangka menghubungkan secara simbolik antara kekerasan terhadap perempuan dan HAM, serta menekankan bahwa kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran HAM. Saat ini, usaha penghapusan kekerasan seksual secara khusus telah berjalan cukup panjang dengan didorongnya usaha pengesahan rancangan undang-undang penghapusan kekerasan seksual yang membutuhkan kerjasama dan sinergi dari berbagai komponen masyarakat untuk bergerak secara serentak. Meski di masa pandemi dengan berbagai keterbatasan, diharapkan setiap lini masyarakat dapat berjuang untuk mendorong pihak yang berwenang segera mengesahkan undang-undang yang akan membantu usaha membela para korban dari tindak kekerasan. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat hari Minggu dan kami menyelenggarakan kebaktian Advent pertama secara online sehubungan dengan situasi yang terjadi, dan terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara yang beribadah di rumah masing-masing. Tetap jaga kesehatan. Adapun pokok-pokok warta untuk Minggu 29 November sebagai berikut. Pesan Pilkada Karawang hari Rabu 9 Desember 2020. Kami Majelis Jemaat menghimbau kiranya Bapak Ibu Saudara yang mempunyai hak pilih dapat mempergunakan hak miliknya pada hari Rabu 9 Desember 2020 sebaik-baiknya dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan 3M, menjaga kesatuan dan persatuan.
Kami juga mengharapkan agar anggota jemaat memperhatikan himbauan dari MPH PGI tentang pilkada, yaitu pertama, gunakan hak pilih. 2. Harus menjauhkan diri dari politik uang. 3. Hindari politik sektarian dan primordial. 4. Mengawasi setiap tahap pelaksanaan pilkada. 5. Memilih pemimpin berdasarkan jejak keteladanannya. 6. Mewaspadai pilkada di tengah pandemi COVID-19. Mendasari pokok-pokok seruan pastoral yang telah disampaikan di atas, teguhlah berdoa untuk kesuksesan pelaksanaan pilkada 2020. Berdoalah supaya pilkada berlangsung aman dan damai serta menghasilkan para pemimpin daerah yang berintegritas untuk membangun dan mewujudkan kebaikan bersama. Tuhan memberkati Indonesia. Kemudian yang berikutnya, pelaksanaan kebaktian di gereja. Memperhatikan himbauan Majelis Pekerja Harian PGI, rekomendasi gugus tugas COVID-19 GKP Immanuel Karawang, perkembangan pandemi COVID-19 di Kabupaten Karawang umumnya, dan di kalangan anggota Jemaat GKP Immanuel khususnya. Maka melalui rapat Majelis Jemaat 26 November 2020, memutuskan untuk melaksanakan kebaktian minggu di Jemaat GKP Immanuel Karawang dan pos kebaktian Kampung Teko serta Pebayuran secara online mulai dari tanggal 29 November sampai dengan 20 Desember 2020 atau sampai Minggu Advent yang keempat, dan akan dievaluasi sesuai dengan perkembangan pandemi COVID di lingkungan Jemaat GKP Immanuel Karawang khususnya dan Kabupaten Karawang umumnya. Hal ini dilakukan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di kalangan anggota Jemaat GKP Immanuel Karawang khususnya dan Kabupaten Karawang umumnya, serta mengantisipasi stigma GKP Immanuel Karawang menjadi klaster COVID-19. Kita semua harus disiplin untuk menerapkan protokol kesehatan 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, untuk mencegah penyebaran COVID-19. Adapun untuk persembahan Bapak Ibu Saudara sekalian, karena kebaktian kita dilakukan secara online, maka persembahan dapat disampaikan melalui majelis pembina atau pengurus wilayah masing-masing dan juga bisa ditransfer ke rekening GKP Immanuel Karawang yang tertera di dalam warta jemaat tertulis yang dibagikan kepada anggota jemaat. Kita masuki ibadah Minggu Advent pertama. Kebaktian Minggu Advent 1 ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera bagi saudara dalam penantian akan kehadiran kembali Sang Sumber Damai yang dinamai Immanuel. Allah menyertai saudara. Marilah kita semua yang berduka, semua yang lemah, serta semua yang lapar dan haus akan kebenaran. Marilah semua yang mau berbelas kasih, semua yang berhati murni. Marilah semua menjadi sesama bagi mereka yang menderita. Ampunilah kami ya Tuhan, seringkali kami belum memberikan hati kami untuk terbuka dan menjadi pelaku kasih bagi mereka yang menderita karena kekerasan seksual dan kekerasan terhadap bentuk lainnya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Tolonglah kami sebagai gereja untuk menjadi tempat aman bagi semua korban kekerasan. Kasihanilah kami ya Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami sebagai gereja untuk lebih peka dan peduli menyuarakan kebenaran, keadilan, dan kasih. Kiranya kita semua mendengar dan merespon panggilan Yesus saat kita bekerja untuk mengakhiri kekerasan seksual dan kekerasan dalam bentuk lainnya. Amin. Dengarlah firman Tuhan yang menjadi anugerah pengampunan bagi kita. Tuhan adalah pengasih dan adil, Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku.
Kembalilah tenang, hai jiwaku, sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. Untuk anugerah yang telah diberikannya, dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kiranya firman ini mengingatkan kita untuk memutus rantai kekerasan dimulai dari diri sendiri, keluarga, dan lingkungan kita. Kita akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 432 bait 1 dengan judul Jika Padaku Ditanyakan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan mempersiapkan diri kita untuk membaca serta merenungkan firman Tuhan dari Markus 13 ayat 24 sampai 37. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah kami, Allah yang senantiasa mengaruniakan firman supaya umat-Mu tidak berjalan dalam kegelapan. Pada saat ini kami sudah menyediakan diri kami, hati kami, dan hidup kami ya Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu. Kiranya kami beroleh kasih karunia dari Tuhan dan kami juga melalui kuasa Roh Kudus dimampukan untuk mengerti firman-Mu dan kami juga dapat melakukannya dengan penuh kesetiaan, terlebih saat kami memasuki minggu Advent pertama sekaligus dalam rangka memperingati Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Kiranya firman-Mu membawa kami ke dalam pembaharuan yang berkenan di hadapan Tuhan. Engkau juga memakai hamba-Mu supaya tidak berkata-kata dari dirinya, tetapi Tuhan pakai sebagai alat untuk menyampaikan firman-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab kita dari Markus 13 ayat 24 sampai 37 ada di dalam dua judul perikop, yaitu kedatangan Anak Manusia, perumpamaan tentang pohon ara, dan nasihat supaya berjaga-jaga. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan
dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon ara. Apabila ranting-rantingnya melembut dan mulai bertunas, kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat. Demikian juga jika kamu lihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa waktunya sudah dekat, sudah di ambang pintu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya angkatan ini tidak akan berlalu sebelum semuanya itu terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. Tetapi tentang hari atau saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di sorga pun tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa saja. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Dan halnya sama seperti seorang yang bepergian, yang meninggalkan rumahnya dan menyerahkan tanggung jawab kepada hamba-hambanya, masing-masing dengan tugasnya, dan memerintahkan penunggu pintu supaya berjaga-jaga. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta, supaya kalau ia tiba-tiba datang, jangan kamu didapatinya sedang tidur. Apa yang kukatakan kepada kamu, kukatakan kepada semua orang, berjaga-jagalah. Demikian pembacaan Alkitab kita. Berbahagialah semua ciptaan yang mendengar firman Tuhan serta memelihara di dalam hidupnya. Maranatha. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tema untuk hari ini, Minggu Advent pertama sekaligus dalam rangka peringatan Hari Anti Kekerasan Terhadap Perempuan adalah bijaksana membaca tanda-tanda zaman. Pandemi COVID-19 yang melanda dunia sejak akhir tahun 2019 menjadi sesuatu yang sangat mengejutkan bagi dunia juga bagi kehidupan kita. Realitas yang mengejutkan ini sekaligus membingungkan ini dihadapkan dengan beragam cara. Ada banyak teori yang dilontarkan untuk mencoba menjelaskan realitas munculnya virus corona yang menyebabkan penyakit COVID-19 ini. Ada teori yang mengatakan bahwa virus corona adalah senjata biologis yang diciptakan oleh satu negara besar untuk menyerang negara besar lainnya. Ada pula yang melihat pandemi yang bermula dari kota Wuhan, Cina, merupakan hukuman atau azab yang Allah turunkan kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, sebab Cina adalah negara komunis. Tidak sedikit pula yang melihat pandemi ini sebagai satu tanda akan datangnya akhir zaman atau mendekatnya hari kiamat. Percakapan tentang akhir zaman memang selalu menarik. Kejadian-kejadian luar biasa seperti banjir, bencana alam lainnya, gempa bumi, tsunami, perang, dan pandemi seringkali diidentikan sebagai tanda akhir zaman. Akhir zaman secara umum dipahami sebagai akhir dari dunia ini, yaitu bahwa dunia ini akan berakhir dan segala sesuatunya akan hancur. Ketika peristiwa-peristiwa tersebut dipahami sebagai akhir zaman dan kehancuran dunia, maka sikap yang penting dan sering kali dikembangkan adalah sikap masa bodoh karena mementingkan diri sendiri. Bukan bagaimana agar kita semua selamat, tetapi bagaimana agar saya selamat. Nah, bagaimana kita juga sebagai seorang pengikut Kristus merespon peristiwa-peristiwa alam termasuk pandemi COVID seperti ini. Jika kita melihatnya sebagai tanda-tanda zaman, apakah yang dapat kita baca dari peristiwa-peristiwa tersebut?
Apakah ia dapat kita baca sebagai tanda akan berakhirnya zaman ini atau sebagai tanda peralihan sebuah zaman? Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kamus Alkitab yang ditulis oleh W.R.F. Browning disebutkan bahwa kepercayaan Yahudi pada abad pertama sebelum dan sesudah Masehi bukan bahwa dunia ini akan berakhir, tetapi bahwa tatanan dunia yang ada ini akan dibaharui. Di tengah kekacauan ada penghiburan melalui anak manusia yang mulia, yaitu Yesus, yang datang dari awan-awan untuk mengumpulkan orang-orang pilihan dan yang setia dari segala penjuru bumi. Markus meminjam gambaran mengenai pembebasan Allah dari janji-janji perjanjian lama seperti dari Nabi Daniel. Bagian ini dimaksudkan untuk menghibur pembaca pertama maupun pada masa kini dari Injil Markus. Penghiburan itu ialah janji Allah mengenai kemenangan akhir atas kesukaran atau kegelapan apapun juga yang meliputi mereka semua, termasuk kita. Didorong oleh penglihatan yang penuh pengharapan demikian, mereka dapat lebih siap menerima tanggung jawab untuk menjadi sinar penghiburan bagi mereka yang belum mengalami sisi pengharapan dari janji-janji Allah. Dalam kitab Markus ini kita diajak untuk bijaksana membaca tanda-tanda zaman, seperti seorang bijaksana yang melihat tanda-tanda perubahan musim pada pohon ara. Dengan bijaksana membaca tanda-tanda itu, kita akan bijaksana pula merancang respon atau tanggapan yang akan kita perlihatkan. Disebutkan bahwa dalam penderitaan dan kesusahan ada tanda-tanda kehadiran Allah yang selalu nyata bagi setiap orang yang mau melihatnya dengan bijaksana, tetapi akan tertutup bagi orang yang mengeraskan hatinya. Saudara-saudara, pemeliharaan dan pembebasan dari Allah memang sepertinya tersembunyi bagi mereka yang tidak mampu mengenali tanda-tanda itu. Tetapi sebaliknya, ia akan menjadi terang benderang bagi yang mampu melihatnya. Oleh karena itu, peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita seringkali, Bapak Ibu saudara sekalian, dilihat sebagai tanda akhir zaman atau kehancuran dunia. Cara pandang yang demikian seringkali melahirkan sikap pesimis, mementingkan diri sendiri, egois, dan tidak peduli terhadap orang lain. Melalui pembacaan Alkitab kita mengingatkan kita bahwa tanda-tanda zaman itu harus dibaca secara bijaksana, harus dipahami secara bijaksana, seperti melihat tanda-tanda alam. Dalam penderitaan dan kesusahan, Allah senantiasa hadir. Selalu ada tanda-tanda yang menunjuk pada kehadiran Allah itu. Bagi orang yang kurang peka dan bijaksana, ia akan mengabaikan tanda-tanda itu dan larut dalam pergumulannya. Sebaliknya, bagi orang yang bijaksana, membaca tanda-tanda itu akan mendapatkan penghiburan, kekuatan, dan pembebasan. Ketika kita mampu mengenali kehadiran Allah melalui tanda-tanda yang diperlihatkan, maka kita juga dapat merespon penderitaan atau kesusahan itu secara berbeda. Kita tidak lagi mencari keselamatan diri sendiri, tetapi berusaha untuk mencari keselamatan bersama. Termasuk Bapak Ibu saudara sekalian, di tengah situasi pandemi COVID saat ini, atau di tengah maraknya kekerasan terhadap perempuan, kekerasan seksual, dan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia. Pergumulan seperti ini, penderitaan dan bencana yang kita hadapi bersama, kiranya tidak dilihat sebagai akhir zaman, tetapi dilihat sebagai sebuah peralihan dari satu zaman ke zaman lainnya. Sebagai orang percaya, maka zaman baru yang
kita nantikan sebagai zaman yang dikehendaki Allah, tahun rahmat Tuhan, penuh dengan keadilan, kehidupan, dan perdamaian. Oleh sebab itu, kita harus berusaha untuk mengusahakannya. Kita harus bersama-sama bergandengan tangan menghadirkan damai sukacita di tengah pandemi COVID, di tengah maraknya kekerasan terhadap perempuan. Bagaimana kita menghadirkan diri menjadi berkat bagi sesama, mendatangkan sukacita dan senantiasa memuliakan nama Tuhan melalui karya hidup kita. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersama-sama akan mengucapkan pengakuan iman kita. Kita ucapkan demikian: aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita menaikkan doa syafaat yang nanti akan diakhiri dengan doa Bapa kami. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Allah kami mengucap syukur atas firman yang sudah Tuhan sampaikan melalui hamba-Mu. Kami diingatkan supaya kami bijak dalam membaca tanda-tanda zaman. Ada berbagai peristiwa yang ada di sekitar kami ya Tuhan, dan kiranya Tuhan senantiasa memampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu dalam seluruh kehidupan kami. Tuhan Allah kami juga berdoa kiranya saudara-saudara kami yang saat ini sedang dalam keadaan sakit, Tuhan kuatkan mereka untuk menjalani perawatannya. Tuhan pulihkan mereka semua, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah dalam proses pemulihannya. Tuhan Bapa kami dalam sorga, kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang dalam pergumulan. Kiranya Tuhan mau kuatkan mereka supaya mereka tidak berputus asa. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk pelayanan gereja-Mu di tengah situasi pandemi COVID saat ini. Kiranya tetap dapat melakukan yang terbaik, kendatipun kembali anggota jemaat harus mengikuti kebaktian secara online di rumah masing-masing. Untuk anak-anak yang belajar dari rumah, saudara-saudara kami yang bekerja dari rumah, juga orang tua kami yang lanjut usia, kiranya Tuhan tetap memperhatikan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk upaya pemberantasan kekerasan terhadap perempuan. Kiranya Engkau akan memberkati berbagai upaya yang dilakukan supaya mendatangkan hasil yang membuat kami bersukacita. Kekerasan terhadap perempuan tidak akan terjadi di mana-mana ya Tuhan, tetapi justru akan digantikan dengan kehidupan yang penuh kasih menghargai perempuan. Kami berdoa juga di dalam memasuki minggu Advent ini kiranya ada sukacita
dalam masa-masa penantian kehadiran Kristus yang kedua kalinya dengan melakukan karya terbaik. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah di pusat dan daerah memutus mata rantai pandemi COVID, kiranya Tuhan juga akan berkati, dan masyarakat Indonesia juga berdisiplin untuk memperhatikan protokol kesehatan. Secara khusus kami ingin berdoa untuk pilkada serentak yang dilakukan di Indonesia, termasuk di wilayah kami Karawang, kiranya dapat berjalan baik dan lancar. Setiap warga yang mempunyai hak pilih akan menggunakannya secara bertanggung jawab. Inilah harap dan doa kami ya Tuhan, yang kami sampaikan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Dan pada saat ini kami juga ingin berdoa sebagaimana yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Pada hari ini ya Tuhan, berikanlah makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan segala kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, dan persembahan yang terkumpul nanti bisa disampaikan kepada pengurus atau penatua di wilayah masing-masing ataupun ditransfer ke nomor rekening dari GKP Immanuel Karawang yang disampaikan melalui warta jemaat. Kita mendengar firman Tuhan 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sementara kita menghimpunkan persembahan, kita menyanyikan lagu Hidup Kita Yang Benar, Kidung Jemaat 450. Kita akan menyerahkan persembahan kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa persembahan. Tuhan, Bapa kami yang di sorga, Allah sang sumber kehidupan, Allah yang memelihara setiap ciptaannya. Kami bersyukur atas segala rahmat dan kebaikan-Mu bagi kami. Di tengah keterbatasan, ketidakpastian maupun penderitaan yang kami alami di masa sulit ini, ajarlah kami untuk tetap bersyukur. Kiranya Tuhan menerima ungkapan syukur kami dan menuntun kami untuk menjadi saluran berkat, menyuarakan keadilan, kebenaran, dan kasih. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Lakukanlah firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadilah kita pembawa berkat, sukacita, kedamaian dimanapun kita berada. Kita akan memuji nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 185 bait yang pertama, Tuhan mengutus kita.
Kini terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Maranatha. Amin. Demikianlah kebaktian kita pada saat ini, Minggu Advent yang pertama. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.